Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, muatan IPS. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai yang pertama, suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Rancangan pembangunan di tiap negara memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat di masing-masing negara tersebut. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Ini adalah bendungan. Pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Kemudian ada jembatan. Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat Parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Pada tanggal 29 Mei 1945, tokohnya adalah Mr. Muhammad Yamin. Rumusan dasar negaranya yaitu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, tokohnya adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Rumusan dasarnya yang pertama persatuan, 2 keseimbangan lahir dan batin, 3 kekeluargaan, 4 keadilan rakyat, dan 5 musyawarah. Dan tanggal 1 Juni 1945, tokohnya adalah Insinyur Soekarno dan rumusan dasarnya yaitu yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya yang sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.